Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, setiap harinya kita seorang muslim sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya memperhatikan tiga hal di dunia ini. Kita hidup sementara di dunia dan akhirat adalah negeri yang abadi. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasul berdoa meminta tiga hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini tiga hal yang hendaknya setiap kita memperhatikan hal ini. Kita minta sama Allah ilmu yang manfaat. Kita minta sama Allah juga agar Allah kasih rezeki dengan rezeki yang thayyib, yang halal. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal yang semestinya kita seseorang atau seorang muslim memperhatikannya dengan betul-betul. Karena Rasul minta di pagi hari ilmu yang manfaat. Ketika Allah kasih ilmu yang manfaat kepada seseorang, Masya Allah, Allah akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu yang manfaat kepada dia, Allah kasih kebaikan. Dan ciri orang itu baik, kata Rasulullah SAW, adalah paham tentang agama. Man yuridillahu bi khairan yafaqihu fid din. Dan Rasul kita SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan orang yang nuntut ilmu, mencari ilmu yang manfaat, mencari ilmu agama, dia didekatkan dengan surga. Dan jalan yang paling mudah, yang paling dekat ke surga, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kemudian juga orang yang punya ilmu yang manfaat, Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, keluarkan dia dari celaan. Banyak orang yang dicela, yakni orang yang tahu tentang dunia tapi enggak paham agama. Bisa kita tadaburi surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka paham, ngerti, mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia. Tapi mereka lalai dari negeri akhirat, dari kehidupan akhirat. Di antara mufassirin ada yang membawakan perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika nafsirkan ayat yang mulia ini. Hasan Basri rahimahullah berkata, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yuqallibu dirham ala dhafrih fayukhbiruka biwaznihi wa ma yuhsinu ayusalli. Beliau berkata, demi Allah, salah satu dari mereka tentang ilmu dunianya itu sampai-sampai membolak-balikan dirham hanya dengan kukunya saja. Tapi enggak pandai sholat. Mayuhsinu ayusolli.
Tidak ngerti sholat sesuai dengan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngerti bagaimana ibadah pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Tentunya nggak ngerti wudu, tentunya nggak ngerti zakat, nggak ngerti puasa, nggak ngerti haji. Ini yang dicela. Ngerti, Masya Allah, ilmu dunia, paham, tapi zahirnya saja kata Allah. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Mereka tahu yang zahir dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka lalai dari akhirat. Ini yang enggak boleh terjadi pada kita. Kita setiap hari minta sama Allah ilmu yang manfaat. Dan kita cari aktivitas talabul ilm agar Allah kasih ilmu yang manfaat. Karena mendapatkan ilmu yang manfaat bukan dengan duduk tanpa belajar. Bukan bersantai-santai. Tapi kita belajar dengan berbagai macam wasilah. Sarana yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan di masa ini, Masya Allah. Kalau antum nggak bisa ngaji di majelis, di masjid, sekarang banyak sarana wasilah yang kita bisa gunakan untuk dapat talab untuk ilmu ini. Inilah yang Rasul selalu minta sama Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat. Wa rizqan thayyiba, yang kedua, rezeki yang thayyib. Rezeki yang baik, yang halal. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kita minta sama Allah, jangan sampai kita tertipu dengan amalan kita. Belum tentu diterima sama Allah. Nabi Ibrahim saja sama Nabi Sulaiman melakukan ibadah yang sangat besar, bangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi bangunan Ka'bah. Keduanya berdoa sama Allah. Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amal soleh kami. Rabbana taqabbal minna. Lihat. Ya Allah, wahai Rabb kami, terima dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak di antara kita maghrur, tertipu. Merasa amal kita diterima saja sama Allah. Lebih tertipu lagi, sebagian kita enggak beramal, tapi merasa dekat sama Allah. Sebagian kita enggak ikhlas, merasa diterima sama Allah SWT. Ini yang harus Anda sampaikan dalam muqaddimah kajian kita. Mudah-mudahan manfaat dan semoga kita terus semangat menuntut ilmu. Kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Enggak boleh kita sombong dengan ilmu dan dari ilmu. Ikhwah yang Allah muliakan, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bisa menahan iblis. Ya, kalau Rasulullah SAW tidak ingat ya, doanya Nabi Sulaiman, saya jin itu, syaitan itu, iblis itu diikat, ya, kemudian dimainkan oleh anak-anak Ahlul Madinah. Kata Rasulullah SAW, laula da'watu akhina Sulaiman alaihi salam la asbaha muwaththaqan yal'abu bihi wildanu Ahlul Madinah. Seandainya bukan karena doa dari saudara kami Nabi Sulaiman alaihi salam, saya iblis itu diikat sehingga anak-anak Ahlul Madinah mempermainkannya, main-main dengannya, sehingga dilepas sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan di antara faedahnya kemarin saya sampaikan bahwasannya ya, kita harus memperhatikan hadis ini dan kita jangan percaya sama orang yang mengatakan saya punya 1000 khodam, ya 2000 khodam. Kalau kau macam-macam saya kirim kamu, gitu ya. Kan ada nggak yang berkata begini, akhi? Ada kan? Ya. Dan juga perlu diketahui sama antum semua bahwa iblis itu sifatnya kadzub, suka bohong. Kalau misalkan
suka bohong. Kita percaya nggak? Iblis itu nggak dilihat sama kita, nggak kelihatan. Yang ngasih tahu tentang dia itu suka bohong, siapa? Rasulullah SAW. Ya. Nah makanya aneh kalau ada orang, ruqyah orang, kemudian ditanya tuh jinnya, kemudian percaya sama jin itu. Ya. Kan bodoh orang ini. Kalau ada manusia, misalkan namanya Fulan, nggak usah disebutkan namanya ya. Kemudian orang-orang bilang tuh si Fulan itu tukang bohong. Ketika datang ke salah satu kita, ngobrol sama misalkan antum, ngobrol. Antum percaya nggak sama dia? 100%. Antum ada sesuatu kan di hati kan? Wah ini orang bilang tukang bohong nih orang nih. Antum akan menjaga jarak, menjaga diri. Ini tukang bohong nih. Percaya tidak? Nggak percaya, karena orang-orang sudah membuktikan dia tukang bohong, tukang ngibul. Nah kan nggak percaya. Kalau antum percaya, bodoh kita sama dia. Ya. Nah ini yang ngasih tahu adalah Rasul. Iblis tukang bohong, kezub. Nah, ada orang ruqyah, di ruqyah kemudian ngoce itu orang yang di ruqyahnya itu, karena ada jinnya, ngomongnya ngaco sana sini. Kemudian diajak ngobrol jinnya. Ya, kamu dari mana? Namanya siapa? Ibumu siapa? Bapakmu siapa? Agamamu apa? Ada berapa yang di sini? Ada 1000. Ya, dari mana saja? Nah, ini ngaco. Ya, dijawab terus percaya gitu. Ya, kadzub. Ya tidak? Apalagi kalau sudah bilang Nyi Roro Kidul udah masuk Islam, udah pakai cadar. Ini gimana ceritanya ini? Ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ikhwan. Setelah nulis rahimahullahu taala menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata di sini, wa fi hadhihi al-ahadits dalilun qati'un ala adawati syaitan li ibni Adam. Pada hadis-hadis tersebut ada dalil yang pasti, dalil qati' yang menunjukkan bahwa permusuhan syaitan kepada Ibnu Adam itu berlangsung. Jadi syaitan itu betul-betul memusuhi anak cucu Adam tuh. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Fatir ayat 6. Ini di antara dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu lakum, untuk kalian, aduun, musuh. Sesungguhnya syaitan itu musuh untuk kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuh. Allah yang nyuruh jadikan dia sebagai apa? Musuh. Kalau Allah yang nyuruh jadikan sebagai musuh, kita taat sama Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa syaitan itu musuh anak cucu Adam. Musuh kita semua. Dan Allah nyuruh kita jadikan dia syaitan itu musuh. Gimana dengan orang yang jadikan syaitan sebagai teman? Berarti bertentangan dong dengan Allah. Malah senang mempersembahkan kurban-kurban kepada syaitan. Wal'iyadzubillah. Dari sini kita harus hati-hati. Ada orang yang disesatkan sama syaitan, akhi, dan temannya syaitan, anak buahnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhidhuhu aduwa." Jadikan dia musuh, jangan jadikan kawan. Fasyaitan akhadha ala nafsihi ahdan bi an yantaqima min Adam wa dzurriyyatihi. Kata beliau, syaitan itu sudah bersumpah, mengambil sumpah untuk membalas dendam kepada Adam dan keturunannya, mengganggu anak cucu Adam dan keturunannya. Wa ha huwa ya'tadi 'alal insan mundu lahdatil ula min wiladatihi. Syaitan itu mengganggu manusia sejak lahirnya manusia.
Saat keluar dari perut ibunya, sudah diganggu sama syaitan. Fa'innal maulud idza nazala min batni ummihi nakhazahu syaitan. Ya, jadi bayi yang lahir ketika keluar dari perut ibunya itu langsung diganggu sama syaitan. Ya. Mu'linan lil harbi diddahu min al-lahzatil ula hatta al-maut. Syaitan mengumandangkan perang dari sejak lahir sampai mati. Oleh karena itu kita jangan santai-santai. Ini serius di dunia ini. Selalu digoda, selalu diganggu dan dimusuhi. Oleh karena itu kita harus waspada dalam kehidupan ini. Ada syaitan yang ganggu kita. Dan syaitan bersumpah akan hal itu. Dalam hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ma min mauludin yuladu illa wa syaitan yamussuhu hina yuladu fayastahil sarikhan min masis syaitan iyyahu illa Maryam wabnaha. Tidak ada bayi pun yang dilahirkan melainkan syaitan mengganggunya. Disentil sama syaitan tuh bayi. Ya. Disakiti sama syaitan ketika lahir, sehingga sehingga bayi itu nangis teriak. Ya. Kecuali Maryam dan putranya. Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Yaqulu Abu Hurairah berkata, waqra'u in syi'tum, kalau kamu mau bacalah firman Allah Ta'ala, surat Ali Imran ayat 36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku minta kepada Engkau ya Allah melindungi Maryam. Ini ibunya minta agar orang tuanya minta agar Maryam dilindungi. Ya, kemudian juga keturunannya, maksudnya Nabi Isa, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wa ya'tadi syaitan 'ala al-insan hatta fi naumihi. Subhanallah. Syaitan mengganggu orang sampai di tidurnya. Kita tidur, syaitan datang diganggu kita ini. Fayaqidu 'ala qafiyati ra'sihi thalatha uqad. Syaitan mengikat dengan 3 ikatan di qafiyah seseorang. Bukan kopiah ini ya, kopiah bahasa Sunda bukan. Kopiah itu artinya tengkuk seseorang. Yadribu ala makan kulli uqdah. Ya, dan syaitan bilang alaika lailun tawil farqud. Malam panjang, tidur aja sudah. Itu syaitan bilang begitu. Malam panjang, tidur. 5, kenapa? Supaya dia tidak bisa sholat malam dan tidak bisa sholat fajar, sholat subuh. Jadi syaitan mengganggu betul-betul. Syaitan nggak suka kalau kita ibadah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Syaitan mengikat di tengkuk kepala salah satu di antara kalian ketika salah satu di antara kalian tidur dengan 3 ikatan. Yadribu ala makani kulli uqdah alaika lailun tawil farqud. Jadi setiap ikatan itu setan bilang ya, malam panjang, tidurlah. Fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat uqdah. Kalau hamba Allah itu bangun kemudian berzikir kepada Allah, in hallat uqdah, terlepas satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat uqdah. Apabila berwudu, lepas satu ikatan berikutnya. Fa in shalla in hallat uqdah. Apabila salat, in hallat uqdah. Ya, terlepas lagi ikatan yang lainnya. Jadi 3 ikatan lepas tuh. Zikir, wudu, salat. Zikirnya kita ucapkan alhamdulillah kalau bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini di antara bacaan segala puji bagi Allah
yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya kami dibangkitkan. Nah, ini zikir bangun tidur. Jangan digunakan bangun setelah majlis. Sebagian kita di majlis tidur gitu. Ya, habis itu bacanya doa ini. Ya, ini fayah. Nah, fayah. Pakai fa. Nah, setelah zikir, wudu. Setelah wudu, sholat. Subhanallah. Efeknya apa nih? Kata Rasul, fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka di pagi harinya orang ini nasyitan. Hidupnya semangat. Semangat dia punya hidup. Masya Allah. Thayyiban nafsi, jiwanya bagus, baik. Wa illa, kalau tidak, asbaha khabithan nafsi kaslan, kata Rasul. Kalau tidak, jiwanya buruk, jiwanya jelek, dan malas. Antum perhatikan. Orang yang gak sholat fajar, tidur, bangun, buruk jiwanya, malas. Tapi kalau zikir, wudu, sholat subuh, subhanallah, jiwanya semangat nasyid. Kemudian, thayyiban nafsi, kata Rasul. Ini berkah, Masya Allah. Thayyiban nafs. Jiwanya baik. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup setiap pagi itu. Ya, jangan tidur lagi pada subuh juga. Kecuali kalau capek sekali. Kalau capek sekali, ngantuk sekali nggak masalah. Tapi kalau tiap pagi turu terus, prevent kok. Hah? Ini bahasa Cirebon. Gimana tuh ceritanya, akhi? Ya. Di antara gangguan syaitan ala ibni Adam, allati la hasra laha, kata ulama, enggak ada ininya hasrnya, enggak terhitung gangguannya itu. An ya'mala jahidan ala ihraqil manazil bin nar. Syaitan itu berusaha untuk membakar rumah dengan api. Sampai begitu. Ngeri kan? Fal hara'iq allati tahdutsu takunu ghaliban bisabab syaitan. Kebakaran-kebakaran itu biasanya terjadi karena gangguan syaitan. Wa ihmalin minna, dan kelalaian kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, "Idza nimtum fa'atfi'u surajakum." Kalau kalian tidur, matikan lampu-lampu kalian. Ya, dimatikan. Apalagi yang pakai damar cempluk gitu tahun. Ya, dulu masih ada, sekarang nggak ada. Dulu pakai patromak, akhi. Ceplok gitu. Ada kaosnya. Ya kan? Nah, masih ada yang pakai itu. Ya. Matikan api-api itu, matikan. Periksa kompor. Jangan pakai kompor gas nyala terus, gimana ceritanya? Matikan semua. Dan memang kalau tidur itu bagusnya juga apa? Gelap, nggak terang. Karena kata dokter juga kalau terang itu kita tidur nggak sempurna, mata masih apa? Bekerja. Tapi kalau kan malam gelap, nyaman tidur gelap. Ya, takut gelap, nggak usah takut, akhi. Ya kan? Antum hamba Allah, masa takut? Serahkan sama Allah sudah. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidur dengan nyaman. Ya tidak? Kata Rasulullah SAW, fa'adfi'u surajakum, matikan lampu-lampu kalian. Surat kalian. Fa inna syaitan yadulu mithla hadhihi fayuhrikakum. As-sirat fayuhrikakum. Syaitan menunjuki tikus al-fuwaisiqah. Tikus ditunjuki ke lampu-lampu itu yang masih nyala. Kemudian disempar sama itu tikus sampai membakar. Fayuhrikakum, dan membakar kalian. Ini kata Rasul. Ya, tikus itu fuwaisiqah. Makanya boleh dibunuh tikus itu, akhi.
Tikus adalah binatang yang boleh dibunuh. Dan tikus ini juga ditunjuki sama syaitan, ya, bisa bakar rumah. Dan tikus fasik disebut sama Rasul fuwaisiqah, si fasik kecil. Nah, si fasik kecil tuh tikus tuh ya. Coba rumah dibolongi orang, ya, dari luar dibolongi, betul. Kabel diputus, kemudian terjadi konslet kan Pak. Itu tikus itu. Digrogoti itu barang-barang kita, makanan diacak-acak. Nah gitu. Boleh nggak bunuh tikus? Boleh. Tapi kalau bunuh langsung bunuh, tak sudah mati gitu. Jangan disiksa dulu. Ya, ada sebagian kita marah sama tikus, kena, wah, jangan mati dulu kamu ya. Dipentung dulu dari buntut, dari ekor, tuk, 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 kepalanya. Jangan akhi, dosa. Ya, fa'idha qataltum fa'ahsinul kitlah. Kalau mau membunuh, bunuh dengan cara yang bagus. Cara yang bagus langsung yang tak mati sudah. ومن اعتداءات الشيطان على ابن آدم أيضا اعتداؤه عليه في صلاته. Di antara gangguan syaitan kepada anak cucu Adam, ganggu di salat. Salatnya. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah", apabila salat dikumandangkan, azan, datang salat, adbara syaitan, syaitan kabur, menyingkir. Walahu durat, kurang asem ini syaitan. Dan syaitan kentut, akhi. Kentutnya itu pakai durat. Bahasa Arab itu ada fusa, ada durat. Fusa itu kentut yang nggak bunyi. Namanya apa? Fusa. Kalau kentut yang bunyi, pakai dod, ro, tebal juga tuh. To, durat, to. Sesuai dengan namanya. Bahasa Arab itu ajib, akhi. Ya. Subhanallah, syaitan. Kemudian hatta la yasma'a ta'zin. Kenapa kentut? Supaya enggak dengar azan. Lihat azan dibalas dengan kentut sama syaitan, akhi. Ini menunjukkan kalau ada manusia yang enggak suka dengar azan nih, ini kayak syaitan ini. Ya. Lagi azan setel musik keras-keras, akhi. Ya, setelah azan ribut. Nah, ini. Ada umat Nabi Muhammad enggak begitu? Ya. Dijawab azan itu. Fa'idha qadan nida aqbala. Selesai azan, balik lagi syaitan. Hatta idza thuwiba bis shalah adbara. Nah, ketika ditegakkan salat, qomat, syaitan kabur juga. Hatta idza qadat tathwib aqbala. Ketika sudah qomat, balik lagi syaitan. Hatta yakhtur bainal mar'i wa nafsihi. Sampai mengganggu. Yakhtur ini yuwaswis. Mengganggu, memberikan was-was kepada seseorang antara dia dan hatinya. Syaitan berkata, uzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Lagi sholat tuh, semua ingat semua. Itu tandanya diganggu syaitan itu, akhi. Ada di antara kita lupa naruh sesuatu, di sholat ingat, oh di sana. Bisa itu. Dan ini pengalaman banyak orang. Ya, sampai Syekh Utsaimin bercerita tentang masalah ini. Jadi itu gangguan syaitan. Hatta yadhilla ar-rajulu atau yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Sampai seseorang terus diganggu enggak tahu dia berapa salatnya, apakah berapa rakaat atau berapa rakaat, lupa. Jadi yang lupa itu gangguan syaitan. Nah, ikhwan yang Allah muliakan, kita ini dikasih syariat berjamaah sama Allah itu nikmat besar. Khususnya laki-laki, sholat di masjid, kita jadi makmum, ya, kemudian banyak orang jadi enak sholat, khusyuk, ya, nggak mikirin jumlah rakaat, jadi makmum untuk berapanya, kan? Ya, di rumah sholat sendirian diganggu syaitannya lebih besar lagi tuh. Ya, berapa ini? 3 apa 4 nih?
Ya. Nah, itu. Makanya sholat jamaah ini kata ulama, Jenderal Syekh Sulaiman Ruhaili pernah bilang, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau nggak sholat jamaah gimana tuh ceritanya? Ya. Fakunu ya ibadallah minasyaitani ala hadar. Hamba-hamba Allah hendaknya kalian hati-hati dari syaitan. Fa innahu tawa'adakum. Syaitan mengancam kalian. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, Allah Ta'ala berfirman, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena kau menghukumi aku sesat, aku akan duduk menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku datangi mereka dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari samping kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini sumpah syaitan nih. Sumpah syaitan ngeri. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Annallaha jama'a lahu bainal ilmil wasi'i wal mulkil azimi wa hayya'a lahu jundan minal jinni wal insi wat thair katsir. Subhanallah. Allah mengumpulkan bagi Nabi Sulaiman, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ilmu yang luas, kerajaan yang besar, dan Allah tundukkan kepadanya bala tentara. Allah siapkan untuknya, Allah tundukkan untuknya bala tentara dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari burung, banyak sekali. Kesir. Dan saya kira tidak ada raja yang sehebat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada nggak yang lebih hebat dari Nabi Sulaiman? Nggak ada. Ya. Subhanallah. Inilah Nabi Sulaiman, akhi. Dan hendaknya kita, orang Islam, lebih mengenal ini. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, ini nabi-nabi, kemudian para sahabat, jangan diajarkan Zorro, diajarkan Batman, diajarkan apalagi Superman. Superman kan manusia paling bodoh di dunia itu. Ya, celana dalam di luar lagi. Ya, dilihat sama, terus juga nggak bagus. Ya. Nah, Allah Ta'ala berfirman di surat An-Naml, lihat dari ayat 15 sampai ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas banyak dari hamba-hambanya yang mukmin. Wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Nabi Sulaiman mewarisi Dawud. Sudah kita bahas, mewarisi kerajaan dan kenabian. Mewarisi dua hal ini. Diwarisi kenabian, juga kerajaan. Wa qala ya ayuhan nas, dan Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, ulimna mantiqat tayr, kami diberi ilmu bisa mengerti bahasa burung. Wa utina min kulli syai', dan kami diberi anugerah dari segala sesuatu. Inna hadza lahuwal fadlul mubin, sesungguhnya ini merupakan karunia yang jelas. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un, dan dikumpulkanlah untuk Nabi Sulaiman bala tentaranya dari bangsa jin, bangsa manusia, dan burung, dan mereka semua berbaris rapi. Anda bisa bayangkan pasukannya luar biasa dari bangsa manusia dan orang yang hebat-hebat, orang soleh, kemudian dari bangsa jin, ya, jinnya macam-macam,
Kan ada tuh jin ifrit ya, yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Dia bilang, qabla an taquma min maqamik. Sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Kan Nabi Sulaiman tanya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Antum bisa bayangkan dari Yaman ke daerah Syam. Ya. Kemudian kata Allah, qala ifritun minal jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit berkata, saya sanggup pindahkan itu sebelum kau bangkit, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Waduh, kekuatannya luar biasa, akhi. Ini jin. Ya. Kemudian disebutkan di sini, hatta idza atau ala wadin namli, sehingga ketika mereka mendatangi lembah semut, atau ini mereka baris datang melewati lembah semut, qalat namlatun, namlah semut berkata, pemimpinnya semut nih, namlah ya, ada yang mengatakan ratunya semut, ya ayuhan namlu, wahai para semut. Lihat, semut-semut disuruh untuk masuk, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, di mana mereka tidak ngerti, di mana mereka tidak merasa itu, tidak sadar, dan banyak pasukannya lewat. Udah masuk semut itu. Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Nah ini paham nih daripada si Abah, siapa itu? Ya, bahasa semut ngarang-ngarang. Boleh enggak, akhi? Dosa, ya enggak? Saya paham bahasa semut. Ya kalau ngaku-ngaku saya juga bisa paham bahasa kodok, bisa. Bahasa apa lagi yang tuh mau? Kalau ngarang-ngarang bisa. Ya, towet. Ya kan? Apa maksudnya? Terserah saya. Ya, rusak kalau begini. Ya tidak. Kemudian ketika dengar ini, disebutkan di surat Naml ayat 19, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman senyum, ketawa karena suaranya semut itu. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Dan Nabi Sulaiman langsung berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku supaya aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, wa ala walidai, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan supaya aku bisa beramal soleh, tardahu, yang engkau ridai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu pada kelompok hamba-hambamu yang soleh. Nabi Sulaiman yang memiliki segala sesuatu, doanya seperti ini, Masya Allah. Kenapa kita enggak berdoa nih? Ya, maka kita harus berdoa sama Allah, minta sama Allah. Ini yang ketujuh. Nah, ada fawaid yang Anda baca, fawaidnya Masya Allah, ikhwan. Luar biasa dari ayat-ayat yang dibaca ini, yang disebutkan di kitab ini. Ya, ada beberapa pelajaran, kata beliau, wa fi hadhil ayat fawaidu iddah. Dalam ayat-ayat ini ada beberapa faedah. Yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-ilmu min a'zami ni'amillahi 'alal 'abd. Ini yang pertama. Ilmu merupakan nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ini yang pertama. Makanya Nabi SAW Allah perintahkan apa? Untuk nambah ilmu di surat Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai ya Rabbku, tambahkan ilmu untukku. Sampai ulama bilang, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk nambah ilmu, bukan nambah macam-macam, bukan nambah harta. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu.
Rabbi zidni ilma. Bukan Rabbi zidni malan, bukan. Ya Allah tambahkan hartaku, ya Allah, tidak ada tuh. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Ilmu itu nikmat sangat besar. Karunia sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya di pagi hari kita doa sama Allah seperti yang Nabi Muhammad SAW contohkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Terus apa lagi? Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang manfaat. Minta kita doa sama Allah ilmu yang manfaat. Agar Allah bimbing kita ke jalan-jalan kebaikan. Ya, bimbing kita untuk dapat ilmu yang manfaat. Kemudian kita minta agar rizki Allah kasih, rizki yang thayyib, rizki yang baik, thayyiban, rizki thayyiban. Ya, karena enggak semua rizki itu thayyib, enggak semua harta thayyib, enggak semua yang masuk ke dalam perut kita apa? Thayyib. Kita minta sama Allah agar Allah kasih yang thayyib. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, sudah azan. Azan ya. Baik. Azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan beberapa hal. Setelah itu kalau enggak cukup kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Fawaidnya luar biasa, akhi. Insyaallah kita akan bahas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Baik. Dari ayat-ayat yang kita bahas, yang kita baca, ada beberapa faedah, tapi ini belum faedah tentang kisah Nabi Sulaiman. Ini masih faedah ayat-ayatnya. Ya. Yang pertama, al-ilmu min a'zami ni'amillahi 'alal 'abd. Ilmu merupakan nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba. Dalilnya surat An-Naml ayat 15 tadi. Allah berfirman, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa Sulaimana ilma." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan ilmu kepada Dawud dan kepada Sulaiman. Wa qala alhamdulillah. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah. Alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang telah melebihkan kita di atas banyak dari hamba-hambanya yang beriman. Yang telah melebihkan kita, memberikan karunia kepada kita dengan karunia yang lebih. Maksudnya ilmu ini diantaranya. Karena Allah bilang di awal, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Kita bahas dari awal, Masya Allah, dari Nabi Adam sampai sekarang ilmu, dan ilmu. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis diciptakan dari api. Unsur cahaya dengan unsur tanah, kata ulama, lebih utama unsur cahaya. Tapi subhanallah, kita tidak melihat unsurnya dari mana. Ketika melihat dari hamba Allah, dari bangsa manusia, bangsa malaikat, bangsa jin, ternyata Allah lebihkan Adam. Allah muliakan Adam dari semuanya. Karena apa? Karena ilmu. Allah bilang, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Allama. Ilmu kan? Ngasih ilmu. Dan Allah muliakan Nabi Adam dengan ilmu. Sehingga Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena Allah memuliakan Nabi Adam. Dan memuliakannya dengan apa, ikhwah? Bukan hanya sekedar unsur manusia. Tapi karena ilmu yang ada pada Adam. Oleh karena itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita belajar. Terus belajar. Talabul ilm. Jangan malas. Ya. Dan kita meninggal di atas ilmu itu
kita harapkan itu. Ya, husnul khotimah. Ya, kita berharap meninggalnya di atas nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ulama itu walaupun sakit dia murojaah ilmu tuh ulama itu. Masya Allah. Ya, karena ilmu itu luar biasa dan nikmat terbesar. Fafil ayat dalilun ala syarafil ilm wa taqaddum hamalatihi wa ahli ala ghairihim. Di ayat ini ada dalil tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang punya ilmu itu lebih daripada selainnya. Wa anna ni'matal ilmi min ajallin ni'am. Dan nikmat ilmu itu nikmat yang paling besar, paling tinggi. Wa anna man yu'tahu faqad utiya fadlan kabira. Orang yang dikasih ilmu berarti dia dikasih keutamaan yang besar. Kaifala? Kenapa tidak? Kata beliau. Wallah ya azza wa jalla yaqul fi kitabih. Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini surat Al-Mujadilah 11. Kita sering bacain ayat ini. Kemudian di surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian Allah berfirman di surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Ini keutamaan ilmu banyak sekali, Masya Allah. Dan ada hadis, ya hadisnya panjang. Saya khawatir kemalaman. Antum ingatkan di nomor 1 ini belum selesai, belum tuntas. Ya. Takutnya nanggung dan takutnya kalau kita bahas juga kemalaman juga. Dan hadisnya bagus kita bahas supaya kita tambah ilmu, tambah pahala. Insya Allah kita tunda untuk pertemuan berikutnya ya. Insya Allah. Ada pertanyaan? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang melihat orang yang lagi berjualan di sekeliling masjid ketika ada kajian? Kalau nggak ada kajian mereka tidak jualan. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Nasihat anak ya, yang jualan kalau ngaji ikut ngaji. Itu nasihat anak. Ya. Kalau antum ingin diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala ketika ngaji, ngaji. Saat anak sering ngaji, alhamdulillah kalau sering ngaji. Ya. Tapi yang diperhatikan itu seperti ini. Kemudian juga ikhwan yang Allah muliakan, anak pernah teringat dengan perkataan Ustadz Yazid rahimahullahu taala. Baru anak akan sampaikan sekarang, yakni karena ada sebagian ikhwah juga di markas-markas Islami itu semangat untuk bikin rumah di sekitar markas Islami, di masjid-masjid yang dikenal sebagai markas. Ya. Ngumpul di situ. Tapi syaitannya datang habis itu. Jadi malas ngaji. Ini penyakitnya seperti itu. Niatnya dulu mau dekat masjid itu semangat ibadah, ngaji. Tapi setelah Allah kasih nikmat dekat rumahnya dengan markas-markas Islam atau di tempat ini misalkan malas ngaji, menyepelekan ngaji. Ini khawatir jadi kufur nikmat. Ya. Ini khawatir jadi apa? Kufur nikmat. Dan alhamdulillah kemarin disinggung sama Ustaz Abdul Hakim Abdad, hafizahullah taala, ya tidak harus ngumpul di sebuah tempat. Ya. Ada hadisnya bahkan beliau sampaikan, ya. Nah, para sahabat juga ada yang jauh dari Masjid Nabawi. Nah, di situ kan ada hikmah yang besar. Nah itu. Jadi supaya dakwah semakin menyebar, orang tahu sunnah, dan seterusnya. Nah, kepada yang jualan, ya, antum perhatikan juga areanya. Antum pastikan apakah area yang antum jualan itu area masjid atau bukan. Ketika pagar, tanya kepada pengurusnya ini pagar masuk ke area masjid atau luar masjid.
Kalau misalkan masuk di area masjid, jangan jualan di area masjid. Karena apa? Karena ada larangan. Ya, larangan barang siapa untuk melihat orang yang jualan di masjid, sampaikan padanya, semoga Allah enggak memberikan keuntungan pada jualanmu. Nah ini. Jadi harus diperhatikan. Dan kita harus punya semangat untuk thalabul ilm. Semangat untuk thalabul ilmi, nuntut ilmu agama. Ya. Karena kalau nuntut ilmu ngejar dunia itu nggak akan habis-habis, nggak puas-puas. Ya. Yang penting berkah, terus minta keberkahannya sama Allah. Ya, karena apa? Ketika Allah kasih keberkahan kepada salah satu di antara kita, yang sedikit jadi banyak, yang banyak berkembang dan tumbuh, kemudian diridhoi sama Allah. Tetapi ketika nggak berkah, subhanallah, Allah hilangkan keberkahannya, ngeri. Ada orang kerja, habis itu kena stroke. Betul, akhi. Habis itu duitnya habis buat buat berobat. Atau ada orang kerja tapi nggak berkah, berantakan tuh anaknya, keluarganya, ya. Ada yang sakit keluarganya, ada yang sakit anaknya, diuji dengan rumahnya kebakaran, diuji dengan apa yang dia simpan itu habis, hilang. Nah, makanya kalau ingin Allah jaga harta kita, kita dekat sama Allah. Lihat, rajul soleh, orang yang soleh, akhi. Siapa orang yang soleh itu? Yang anak yatimnya itu masih anak yatim di surat apa? Al-Kahfi, hartanya dijaga tidak sama Allah? Dijaga, dijaga. Ingat ikhwan yang Allah muliakan. Kalau kita kembali pada Allah, bertakwa pada Allah, kita nggak takut harta kita dirampok sama siapapun. Karena apa? Yang jaga siapa? Allah. Ya. Dan pasti nggak akan kekurangan kita ini, nggak akan mati kelaparan insya Allah. Allah tidak akan menyanyiakan hidup orang yang bertakwa, orang yang soleh. Gak usah khawatir dengan apa yang ada media sosial, berita macam-macam. Ya. Nah itu. Jadi ikhwan Allah muliakan, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Saya minta maaf ada yang tidak saya jawab dari pertanyaan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari musibah, dari bencana. Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.